Mungkin gini sih Kak, kita kan sebagai lawyer yang lawyer muda lah, lawyer muda melihat melihat kejadian tadi itu senior-senior seperti itu ya kita turut prihatin sih. Karena yang kita harus jaga ini kan marwah daripada profesi kita, profesi yang terhormat gitu. Ya jadi kita kita sebagai lawyer muda sangat-sangat turut prihatin sih kejadian kayak gitu. Kok bisa kejadian gitu sih. Ya pasti ini akan berdampak ke apalagi kita ke lawyer-lawyer muda yang masih meniti karir, masih apa namanya berprospek ke depan, berjenjang gitu. Pasti akan terkena dampak. Apalagi kan banyak orang awam hukum yang tidak bisa membeda-bedakan. Ya kalau hanya lawyer yang terkena yang ada di media seperti itu ya akan dicap seperti itu juga. Walaupun nggak semua lawyer seperti itu. Cuman yang perlu digarisbawahin itu adalah kita tuh respectable profession gitu. Kita tuh profesi yang officium nobile itu kita bisa melihat kok sama sekali nggak tercermin gitu. Cara-cara ataupun tindakan-tindakan, upaya-upaya yang dilakukan yang yang terhormat gitu. Itu ya sih kita sebagai lawyer muda agak-agak prihatin bahasanya sih. Mungkin kalau ada padanan kata yang lain boleh sih gitu. Jadi kan Jadi mungkin gini kali ya, kan ini kita udah ada peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung gitu ya. Jadi saat kita bertamu bertamu ke rumah orang, ya kita patuhi isi daripada rumah tersebut gitu. Ada yang buka sepatu, ada yang nggak buka sepatu gitu kan. Nah balik lagi kalau memang di peraturan Mahkamah Agung itu sudah dibilang bahwa harus seizin daripada majelis, ya kita hormati daripada yang punya rumah gitu kan. Nah, kan kalau memang yang secara undang-undang yang tertutup untuk umum itu adalah peradilan asusila, anak dan sebagainya. Nah, kalau yang peradilan seperti ini bisa dikategorikan terbuka. Ya, terbuka untuk umum. Akan tetapi kembali lagi kepada kebijaksanaan ataupun pengambil keputusan daripada ketua majelis hakim gitu. Apakah dirasa tertutup ada kebijakannya, bagaimana pendapatnya. Jadi menurut saya sih harus dihormati gitu. Hakim itu kan adalah wakil Tuhan yang di dunia hukum gitu. Jadi kita harus hormati. Apabila ada keberatan-keberatan, cenderung jangan lebih anarkis, cenderung harus yang terhormat. Karena posisinya kita sebagai advokat itu harus menjaga martabat kita juga gitu. Kita kan harus bisa mengetahui itu. Jadi jangan sampai dikatakan contempt of court gitu itu menghina gitu. Jangan sampai contempt of court itu diasumsikan kepada seluruh profesi lawyer. Masih ada cara-cara yang lebih terhormat, yang lebih elegan untuk membantah itu, untuk melakukan protes keberatan itu. Intinya seperti itu. Jadi gini, kalau kita berkaca ke kode etik, profesi advokat itu adalah profesi yang mandiri gitu ya, mandiri, independen lah gitu ya. Jadi kembali lagi kepada advokatnya. Nah, gitu loh. Jadi kita tuh sebagai ataupun yang status terdakwa itu juga harus menghormati persidangan. Kita harus bisa percaya kepada hakim-hakim gitu. Kalaupun tidak mau percaya, cari jalan-jalan ataupun exit way yang terhormat. Kalaupun mengganti apa harus ada dasarnya juga kan kita orang hukum gitu. Harus ada sebuah layer demi layer dalil yang harus dikemukakan. Apakah hakimnya ada ada apa namanya konflik of interest kepada pelapor dalil-dalil yang harus bukan dengan cara-cara yang anarkis seperti itu gitu menurut saya sih disayangkan gitu harus terjadi hal itu.
Ya, memang gini sih, kalau di kode etik itu udah jelas gitu. Kita hubungan hubungan antar sejawat gitu ya, antar sejawat sesama rekan advokat tuh harus saling menghormati, saling menghargai, saling percaya. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau bisa kejadian kayak tadi itu yang terjadi viral itu menurut saya jadi jauh jauh panggang dari api ataupun lari sekamar gitu. Jadi bingung kita sebagai lawyer-lawyer muda ini bagaimana menyikapinya gitu. Nah, kembali lagi kepada pelapor yang dimintai ataupun korban yang melapor itu ya, Bang Hotman gitu ya. Ya memang mungkin ya itu yang harus dilakukan di dalam prosesi itu ya memang diam dan menghormati, tenang dan menghormati persidangan gitu. Jadi itu ya sudah benar, ya itu yang memang seharusnya terjadi dan tidak perlu ada kegiatan-kegiatan naik meja, kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu kayaknya menurut saya tidak mencerminkan daripada respectable profession gitu, terhormat profesi kita. Gitu sih, Kak. Jadi kan memang yang tadi saya sampaikan, apakah ini kategori contempt of court, penghinaan terhadap peradilan gitu ya. Ini apakah termasuk itu juga bisa dipertimbangkan oleh pihak-pihak daripada majelis hakim gitu. Apakah ini sudah masuk kategori apa enggak? Itulah nanti jadi apa namanya analisis berikutnya yang terjadi ini viral ini. Karena kalau bukan kalau bukan hakim ini yang kita percaya, ya mau siapa lagi yang mau dipercaya? Jadi jatuhnya hukumnya hukum rimba nanti. Nah, disitulah para para advokat ataupun yang membela terdakwa harus bisa mempunyai sikap menghormati itu dan cari cara-cara yang terhormat lagi gitu untuk membela kliennya dengan tidak seperti itu sih seharusnya makanya saya sebagai lawyer muda turut prihatin hal ini terjadi gitu. Wajar, saya paham paham sih paham kalau ini kan mau sidang tertutup terbuka makanya kan kita bisa minta penjelasannya apa kenapa masih tertutup kan gitu dan menurut saya juga itu harus bisa dijelaskan oleh pihak pengadilan terutama gitu kan. Apakah menyangkut kategori apa sih sampai tertutup kan gitu. Nah, cuman balik lagi untuk saya nggak mungkin mengkomentari sesama rekan sejawat, tapi kalau kita ngomong umpamanya analoginya harusnya sih tidak seperti itu kejadiannya. Karena itu juga akan memberatkan juga karena contempt of court menurut saya apakah itu terjadi apa enggak nah itu tuh analisis berikutnya. Dan yang paling penting adalah ini kan harus ada pengawasan gitu, pengawasan dari organisasi gitu loh. Kalau apabila uh, bila oknum-oknum advokat ataupun advokat lain yang bertindak di luar daripada eh, pakem-pakem kelaziman dan kewajaran ya harusnya ada peran daripada organisasi gitu untuk bisa ikut dalam menjernihkan masalah ini gitu sih kira-kira. Iya, kalau memang ini kan kita ngomong analogi ya, kalau analogi ya Kak. Jadi kalau emang itu kena, ya jadi punya hak hukum. Bang Hotman pasti punya sebagai lawyer udah tahu tuh jurus-jurusnya, udah pasti udah punya hak hukum itu untuk bisa melakukan laporan lagi. Karena menurut saya kalau terjadi pemukulan ya atau terjadi penganiayaan ringan di situ, bisa. Jadi saya belum lihat full videonya, tapi pastinya kalau ada itu bisa dilakukan lapor lapor dengan register register laporan yang baru gitu di kepolisian. Dan banyak ya saksinya berarti dong kan? Gitu. Ya pokoknya disayangkan banget sih Kak gitu kenapa mesti terjadi sama lawyer-lawyer yang memang udah terkenal ini. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan generasi advokat berikutnya nih yang muda-muda akan apakah terkena dampak gitu. Intinya gitu sih.
Ini kita sih harus paham gitu, mudah atau enggak itu kan tergantung advokat untuk melakukan pembelaan-pembelaan, cari celah-celah hukum gitu kan. Jadi dibilang mudah, kita itu kembali lagi kepada advokat. Cuman gini, masih ada cara-cara yang terhormat lain atau cara-cara yang elegan lain yang bisa dilakukan untuk dalam pembelaan gitu. Harusnya tuh. Dan kalau mau melaporkan ke apa, melaporkan hakimnya kan masih ada ranah komisi yudisial, masih ada ranah apa namanya badan pengawasan Mahkamah Agung, masih ada cara-cara lain gitu selama proses berjalan gitu. Gitu sih kira-kira Kak.